Ada dua kelompok manusia, yang satu meyakini Allah ada di mana-mana tanpa tempat, tanpa arah. Kelompok yang satu lagi meyakini Allah bersemayam di atas arasy. Kok diperdebatkan ya Ustadz ya? Nah, kenapa sih saudaraku sekalian? Karena masalahnya adalah, kalau kita perhatikan keyakinan salafus saleh, tiga generasi yang diutamakan, semua sepakat bahwa Allah di atas arasy bersemayam. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Allah ada tanpa tempat, itu tidak ada sanadnya kepada Imam Syafi'i. Demikian pula yang diriwayatkan dari sebagian salafus saleh, itu semua dengan tanpa sanad, tanpa ada asal usulnya, dan dibuat-buat atas nama mereka. Dan banyak lagi ulama yang menyatakan adanya ijma' di zaman terdahulu itu, seperti Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini Pak, ulama mujtahid di zamannya, dan beliau salah satu ulama yang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Apa kata Ishaq bin Rahawai? Ijma'u ahlil ilm anna Allah ala arsyihi istawa. Ya. Ijma' seluruh ahli ilmu bahwa Allah bersemayam, beristiwa di atas arasy. Beristiwa di atas arasy. Ya. Salafus saleh terdahulu tidak pernah bertanya dan tak pernah memikirkan dengan pemikiran sendiri. Wah, kalau Allah beristiwa nanti gini, nanti konsekuensinya begini. Enggak, mereka berkata, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, Allah mengatakan tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya apa? Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? Makhluk. Paham tidak? Sama dengan istiwanya, Allah tidak serupa dengan istiwanya apa? Maka tidak ada konsekuensi kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat dong. Itu konsekuensi karena kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak perlu antum berkata seperti itu. Antum akan berkata, Allah mempunyai iradah, keinginan. Tapi iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk. Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak serupa dengan berbicara Allah. Sama dengan yang lainnya. Allah beristiwa, tapi istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa. Tidak ada konsekuensi Allah butuh tempat. Iya, butuh arah, tidak sama sekali. Itu kan sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Ya. Nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas banyak sekali. Allah berfirman, a'amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dari Allah yang berada di langit? Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, naik, dan amalan saleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan itu kemana? Dari atas ke bawah. Ya. Demikian pula Rasulullah Isra Mi'raj untuk bertemu dengan Allah, kemana? Kalau Allah berada di mana-mana, ngapain jauh-jauh harus ke langit ketujuh, Pak? Ya, keicakan aja. Allah yang akal Islam. Ya. Ini dia Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini dua ulama yang luar biasa keilmuannya, Pak. Abu Hatim Ar-Razi ini terkenal ulama yang berkeliling dunia mencari ilmu. Dan beliau gurunya 3.000, Pak. Beliau berkata apa? Adrakna al-ulama'i fi kulli amsar. Kami mendapatkan seluruh ulama di setiap negeri. Maka di antara keyakinan mereka disebutkan di antaranya apa? Wa anna Allah ala arsyihi istawa, dan bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Abu Zur'ah, Abu Hatim ini sezaman dengan Imam Bukhari. Dua-duanya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Masya Allah, beliau menyatakan kami mendapatkan para ulama di setiap negeri. Ternyata kami dapati keyakinan mereka waktu itu Allah bersemayam di atas, Allah beristiwa di atas arasy.
Berarti ini sudah kesepakatan, ijma. Pak. Sedangkan ijma itu salah satu dalil. Quran, hadis, ijma. Maka orang yang bertabrakan dengan ijma harus dibantah dong. Harus ditolak pendapat-pendapatnya. Makanya kenapa kita memperdebatkan? Karena masalahnya mereka sudah bertabrakan dengan ijma ahlul ilm pada waktu di zaman salafus soleh terdahulu. Ya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang dinisbatkan kepada sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana, Pak. Allah ada tanpa arah dan yang lainnya. Itu semua sanadnya batil, Pak. Diada-adakan secara ilmu hadis. Kecuali kalau Anda memang tidak pernah belajar ilmu hadis, bisa saja Anda berkata seperti itu.